Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai requirement modeling, bagaimana memodelkan pemodelan requirement. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT, teknologi, ataupun rekaman lainnya. Requirement modeling, jadi fasenya itu adalah fase SDLC. Sistem analis adalah analisis sistem ini adalah fase kedua dari 5 fase dalam SDLC. Jadi karena yang pertama kan planning, yang kedua baru analisis. Kita akan menggunakan pemodelan requirement, data dan proses modeling, object modeling ini untuk merepresentasikan sebuah sistem baru. Jadi pemodelan itu bukan sekedar coret-coretan semata. Jadi 3 bagian, requirement, data dan proses serta objeknya. Nah, tapi objek ini tergantung kalau memang kita mengembangkan sistem menggunakan pendekatan objek atau OOP, berarti pasti ada object modeling. Kita juga akan melihat strategi pengembangan yang bervariasi, baik itu sistem baru atau bahkan lama pun bisa, serta bagaimana proses transisinya. Video rekaman ini akan membahas teknik, kemudian team-based method, metode berbasis tim yang akan digunakan oleh seorang analis dalam visualisasi dan dokumentasi. Kita juga akan membahas di dalamnya ada interview, documentation review, observasi, survei, questionnaire, sampling, dan research-nya gimana. Secara overall, objektif dari fase analisa ini adalah kita akan memahami, mengerti proyek yang dipropose, dan memastikan apakah itu bisa mensupport enggak, mendukung business requirement, serta membangun fondasi solid untuk pengembangan sebuah sistem. Mengembangkan satu sistem bukan coding semata. Jadi bukan berarti saya mendengar dari sisi customer atau user apa yang dibutuhkan, habis itu langsung saya coding tanpa analisa. Apakah itu bisa? Bisa. Tetapi punya kelemahan, yaitu ketika ada dibutuhkan scalable atau ada komponen lain atau ada kebutuhan lain. Atau bisa jadi hal yang sekarang belum dibutuhkan, tetapi kita yakin itu bakalan butuh. Nah, kalau itu miss, lupa dibuat, masukkan sebagai komponen-komponen yang butuh di develop. Kedepannya yang repot siapa? Ya, balik lagi ke developernya. Ya, jadinya tambal sulam. Alhasil codingnya itu menjadi dirty code. Oke. Jadi butuh sekali pemodelan dan dokumentasi sebenarnya. Apa aktivitas dari sistem analisis atau analisis sistem? Itu ya tentunya pemodelan requirement. Dari outputnya, apa inputnya? Prosesnya itu nanti seperti gimana? Analisa dari sisi performance, analisa juga dari sisi security. Makanya di profesi IT bukan hanya ada developer atau programmer, ada lagi QC team, DevOps, kemudian ada security team. Nah, itulah mereka punya peran masing-masing. Tetapi di lapangan, bisa nggak beberapa peran itu digabung jadi satu? Jawabannya bisa. Ya, tergantung dari sisi pengalaman dan kemauan untuk belajarnya, kemauan untuk lakukan troubleshooting. Jadi fase kalau secara gambar berarti kan requirement modeling. Nah, ini dia circular. Bisa jadi objek modeling duluan, data and process modeling duluan. Nah, ini bisa bertukar. Ya, hasil ujung-ujungnya ya tetap kepada ini bagian dari strategi pengembangan. Saya pribadi pastinya akan mulai dari requirement modeling. Ya, ini memang nggak ada penomboran ya, tapi kedua cara saya menyarankan data dan proses modeling, barulah object modeling. Walaupun memang ada juga orang yang membalikkannya. Aktivitas lainnya, yaitu, oh ini tadi udah ya, strategi development ya, sebenarnya dokumentasi. Skill yang dibutuhkan, skill analitik, itu wajib, dan nggak bisa dinegosiasi lagi. Yang kedua adalah interpersonal skill. Kenapa? Loh, analisisnya kenapa butuh interpersonal? Ya iya, karena untuk dapatkan requirement. Ini kan requirement modeling ya, ada requirement gathering, ada requirement modeling. Modeling itu dilakukan setelah gathering, mengumpulkan. Nah, dalam tahap pengumpulan, kalau misalnya analisa nggak ada, apa yang dikatakan oleh user atau customer, dan apa yang saya catat, apa yang saya tangkap, itu bisa berbeda.
Yang kedua adalah masalah komunikasi, kemampuan untuk mengorek informasi, kemampuan untuk membedah, menganalisa lebih jauh. Nah, oleh karenanya butuh kedua skill ini. Metode dan tekniknya gimana? Ada Joint Application Development, ada Rapid Application Development, ada metode Agile. Akan kita bahas di slide berikutnya. Kita masuk dulu kepada Joint Application Development. Ini sebenarnya bukan teknikal, tapi pelaksanaan di lapangan. Bagaimana kita mengumpulkan user, jadi melibatkan user. User itu memegang peran penting dalam sebuah sistem informasi, dan mereka harus berpartisipasi secara penuh. Tetapi kita tahu user itu bukan orang yang nganggur ya, dia juga ada kesibukan sendiri. Ya nggak mungkin dia harus fully. Oleh karenanya secara praktikal terkadang nggak full. Yang penting bagaimana cara kita time managementnya. Keterlibatan user ini merupakan komponen kesuksesan dari sebuah sistem. Dan strategi yang paling populer itulah JAD, Joint Application Development. Apa peranannya? Siapa-siapa saja, aktivitasnya ya. Ada project leader, ada top management, ada manager, ada user, ada sistem analis, dan staff lainnya, serta ada decoder yang spesialis di dokumentasi. Peranannya gimana? Seorang project leader, ya mengembangkan agenda, dia juga sebagai fasilitator, dia juga memimpin. Sederhananya JAD ini ya meeting biasa yang melibatkan orang-orang ini. Kemudian ada top management. Mereka lah yang punya kemampuan pengambilan keputusan secara langsung. Itulah oleh karena disebut sebagai top management. Kemudian ada level manager. Dia yang memprovide department level support. Bagaimana nanti, apa yang harus dikerjakan nantinya. Dia harus memikirkan workview-nya seperti gimana. Bagaimana dia menjabarkan, bagaimana dia bisa mendukung nantinya fungsi bisnis. Lalu di level user ya operasional. Nah, dalam user, kenapa dia penting? Ya bukan berarti karena ada top management, apa yang dia bilang, ya user harus ikut. Tidak selamanya demikian. Kenapa? Karena user, dialah yang eksekusi. Dialah yang menggunakan sistem tersebut nantinya. Top management, ya dia lebih membutuhkan dari sisi dashboard-nya. Nggak mungkin top management dia sampai kepada data entry, input data, itu enggak. Kenyamanan tampilan, itu bukan di tangan top management, tetapi di tangan user. Sistem analis dia tugasnya apa? Yaitu dia membantu dari sisi teknikal. Kemudian dialah yang memodelkan, dialah yang memikirkan isu-isu seperti security, bagaimana backup-nya, hardware, software, serta jaringan. Orang decoder ini jelas, dialah yang mendokumentasikan menggunakan gestur. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangannya sebenarnya ya lebih mahal. Kenapa? Mahalnya karena ini kan mengumpulkan banyak orang. Masa dalam mendiskusi dari sehari itu sampai makan waktu 8 jam, masa kita nggak memprovide misalnya konsumsi dan sebagainya. Itu kan ya namanya bekerja juga ya. Ya tentunya mereka ada jam istirahat. Kan nggak enak. Maksudnya dalam hal bersosialisasi, kemudian di kita berkumpul, itu kan namanya meeting. Nggak provide, usernya itu merasa gimana? Wasting time. Jadi kita harus membuat user itu senyaman mungkin. Itulah mengapa more expensive. Dan kelebihannya ya, user itu kunci untuk berpartisipasi dan mensukseskan pengembangan sistem ini. Jika digunakan dengan baik, metode JAD ini dijalankan dengan baik, sebenarnya dia akan menghasilkan sistem yang sangat akurat. Better understanding. Dia benar-benar pas dengan kenyamanan user. Karena dari awal sampai akhir perjalanan pengembangan sistem itu, user itu ngikut terus. Terus, yang kedua, ada namanya Rapid Application Development. Ini teknik tim juga untuk speed up pengembangan. Jadi ini masuk ke level teknikal. Jadi pengembangan itu bisa lebih cepat dalam menghasilkan sebuah sistem informasi. Tetapi penekanannya dia lebih berat kepada prototyping dan juga user involvement, keterlibatan user. Lamanya ya di prototyping, tetapi prototyping itu juga harus smart ya. Kadang prototyping, kalau ada orang yang dia mengembangkan prototyping, selesai dulu, makan waktu sampai 2 minggu, 1 bulan, baru ditanyakan ke user. Ya, kalau memang ada revisi, apalagi kalau revisinya major, banyak, wasting time dong. Oleh karenanya ya harus secara agile sih nanti next-nya. Rapid Application Development ini merupakan proses iteratif
berputar-putar sampai sistem itu completely selesai dikembangkan dan user pun puas. Dan seperti ini gambarnya. Jadi requirement planning, kemudian user design dan konstruksi, ini pengembangan ya. Lalulah kita sampai ke level cut off fall. Bagaimana nanti lakukan migrasi kalau ada sistem lama ke sistem baru itu gimana metodenya. Jadi ini fase lah. Keterlibatannya ya ada user, manager, IT staff dalam requirement planning. Kalau dalam user design technical, nah ini bahkan bisa melibatkan GAD. Jadi bukan berarti Rapid Application Development tidak membutuhkan GAD, kadang butuh juga. Kenapa? Kalau user design, pelancangan untuk user, berarti harus libatkan user. Libatkan user, dia harus hadir dong. Kalau namanya keterlibatan user tapi tidak ada usernya, yuk itu nggak cocok dong namanya seperti itu. Jadi coding tadi udah jelas, ini metode nanti untuk live-nya. Terus tahapan terakhir bagaimana trainingnya. Objektif dari Rapid Application Development itu untuk menghemat waktu dan biaya. Kemudian dia harus punya resources yang kuat, skill, serta management support. Jadi 3 kunci kesuksesan kalau mau menggunakan Rapid Application Development. RAD ini membantu tim mendesain sebuah sistem yang membutuhkan high interactive atau complex user interface yang lebih kompleks, lebih nyaman untuk usernya. Kelebihan dan kekurangannya, sistemnya memang bisa dihasilkan secara cepat dan hemat cost. Tapi stresnya itu adalah mekanisme dari sistem itu sendiri. Jadi dia bukan penekanan kepada company strategic business needs. Dia penekanan terlalu ke technical. Bisa jadi di sini allow less time to develop quality. Kadang kualitas bisa terlupakan, kadang konsistensi, kadang desain standar. Tapi ini tergantung bagaimana mekanismenya. Kalau dalam tahapan GAD pun kita selalu ingat kibratnya itu adalah quality, konsistensi, dan ada standar, ya harusnya aman. Metode Agile gimana? Ini mencoba mendevelop sebuah sistem secara incrementally, modul per modul. Pemodelan ini melibatkan harus punya tools. Tools seperti gimana? Ya bisa jadi kita butuh whiteboard, papan tulis. Kalau saya pribadi di praktikal ya, saya butuh papan tulis, saya pakai Trello, saya pakai kertas. Itu udah cukup. Ya, di sini Agile ada juga yang menggunakan sticky note. Jadi lebih bervariasi karena manusia itu lebih nyaman melihat visual daripada tulisan. Metode Agile dia ada product owner, ada fasilitator, dan ada team development. Termasuk di dalamnya user, ada stakeholder lain. Stakeholder berarti user-user ya, orang-orang yang terlibat di dalam sebuah sistem informasi. Manager. Ada juga Scrum Session. Jadi yang dia menekankan kepada bagaimana time block-nya, timeline, bagaimana interaksinya, dan bagaimana aktivitas tim, sehingga bisa dihasilkan deliverable software yang jadi. Agile, plus dan minusnya adalah dia sebenarnya fleksibel, efisien dalam hal kalau ada perubahan. Jangan pernah takut terhadap perubahan. Dulunya, mengembangkan sistem, apa yang disepakati di awal, maka kaku jadinya, yaitu itu yang akan dihasilkan. Sekarang ini nggak boleh demikian, karena persaingan itu semakin ketat. Jadi kita harus nyaman dengan namanya perubahan. Karena perubahan tersebut, ya berarti secara nggak langsung dia akan validasi. Dia mengulangi resiko. Kenapa? User berubah bukan karena maunya sendiri, tetapi memang kebutuhan yang berubah. Nah, dengan kebutuhan yang berubah, kalau developernya dia nggak mau mengubah, alhasil sistem yang dihasilkan yang nggak akan dipakai. Kalau nggak dipakai, sama aja. Percuma kan sistemnya. Jadi di sini kita meminimalisir resiko. Anggota tim, dia harus punya high level technical, serta interpersonal skill. Dan ingat yang selalu penting, tidak akan pernah terlupakan, itu adalah harus nyaman dengan perubahan. Tools dan tekniknya gimana? Itu banyak sekali. Yang penting metodenya itu adalah bentuk grafikal. Ada bahkan dalam bentuk non-technical language seperti pseudocode. Toolsnya itu banyak. Bisa. Ini ada salah satu functional decomposition diagram (FDD).
Ini merupakan bisnis model, jadi dia mengorganize menjadi lower level process. Ada bisnis proses modeling, jadi bisnis proses model kata dasarnya. Ada bisnis proses modeling notation dalam bentuk notasi. Ada pool and swim lane, dia membatasi ya, dia akan buat batasan-batasan. Ini entitasnya atau ini untuk user mana, ini untuk user mana. Ya, bahkan flowchart mau dibuat sebagai bagian dari bisnis proses modeling bisa. Ada data flow diagram. Ini penekatan kepada proses. Jadi dengan data flow diagram ini kita bisa tahu how. Oke, penekanannya adalah how. Bagaimana sistem menyimpan, bagaimana sistem bekerja, bagaimana sistem transformasi data. Jadi di dalamnya akan ada level-level detailnya lagi. Ada juga dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Ini lebih luas visualisasi serta dokumentasi software-nya. Jadi kalau memang menggunakan UML, udah pasti nanti codingnya itu pendekatan objek, OOP. Nah, contohnya itu di UML itu banyak, ada use case diagram, di mananya ada aktor, ada sequence diagram, ada activity diagram, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh use case. Use case ini berarti hanya menjelaskan fungsional. Tidak boleh bahas teknikal terlalu dalam. Teknikalnya gimana? Nanti gunakan diagram lain, karena UML ini kan banyak diagramnya. Sistem requirement itu butuh di checklist. Checklist tadi ada di awal dari singgung, ada output, input, performance, dan lain sebagainya. Kita mulai dari output. Output itu idealnya harus ada statistik, dashboard. Jadi bisa melihat secara live. Misalnya ada sistem inventory, dia harus menghasilkan report harian. Jadi bisa tahu part number, description, quantity. Nah, ini stok yang terpenting. Dan lebih bagus lagi adalah kita bisa melihat cost. Nah, dengan mengetahui cost, berarti kita bisa minimalisir cost yang terlalu besar. Nah, dengan demikian, berarti keunggulan dari sisi bisnis itu bisa tercapai. Add value bisa tercapai. Tadi ada output, inputnya gimana? Inputnya ya harus memperhatikan bagaimana nanti user melakukan data entry. Harus pastikan hak akses untuk security-nya. Misalnya login dia menggunakan apa. Harus di hash dan sebagainya. Itu sisi teknikal. Department harus enter overtime hour untuk on a spared screen. Jadi di sini maksudnya adalah, ini hanya contoh ya, hak akses penginputan itu tidak boleh dibuka semuanya. Jadi departemen pembelian yang dilihat ya departemen pembelian. Departemen HLD yang dilihat departemen HLD. Jangan pula terbuka semuanya, apalagi data salary, gaji. Itu bahaya. Bisa membuat kesenjangan sosial. Checklist berikutnya adalah proses. Prosesnya gimana? Untuk menghasilkan contohnya kalau di mahasiswa ya, bagaimana cara menghitung GPA atau IPK? Nggak mungkin hitung manual lagi, jadi secara sistem langsung, directly. Dan kalau untuk dari sisi financial payroll, ya langsung otomatis gajinya berapa, bonusnya berapa, misalnya berdasarkan KPI, bagaimana pemotongan pajaknya, itu otomatis tanpa butuh manusia lagi, intervensi manusia. Sisi performance, kalau memang ini contoh user, ada 25 user, pastikan user itu dia nggak harus bekerja secara sekuensial, tapi simultan. Jadi respon time tidak lebih dari 4 detik. Performance, loading time maksudnya. Kontrol. Kontrol, sistem itu harus ada log on security-nya di level operating system, kemudian yang bisa memasukkan daftar employee itu siapa-siapa aja. Jadi ini kembali lagi, privilege, pengontrolan. Pengontrolan itu ya mirip juga dengan security. Ya ibaratnya gini, rumah yang satu dengan rumah yang lain, kan nggak mungkin kita bisa masuk ke rumah orang lain tanpa kunci. Jadi itu pengontrolannya gimana? Ya ada kunci. Seperti itu. Sistem juga sama. Future growth, cost, dan benefit yaitu dari sisi scalability. Bagaimana sistem itu kalau mau dikembangkan itu mudah. Nah, makanya ada beberapa modeling, salah satu objek model yang tadi kan. Tampaknya objek model, contohnya kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu, menggunakan bahasa pemrograman yang bukan modular, kalau mau dikembangkan, dia harus lompat coding semuanya. Kalau sekarang ini ada objek modeling, kemudian kita
ada front end, back end, pemisahan seperti itu bukan membuat IT itu menjadi ribet, tapi membuat IT lebih mudah, scalable. Dari level infrastruktur, di server. Nah, di server ada namanya platform as a service, software as a service. Itu semuanya pengembangan untuk tujuan apa? Yaitu scalability. Jadi, peran masing-masing itu, ya dia fokusnya ke sana. Seperti itu. Kalau dari sisi cost, yaitu total cost of ownership. Tim development, biayanya itu apa? Ya biaya, bayar, fee mereka, insentif ya atau gaji. Bukan berarti biaya itu hanya di sana aja. Harus diperhatikan, total cost of ownership itu apa? Misalnya pemasangan internet, listrik, kemudian hal-hal lainnya. Semua itu biaya harus diperhitungkan. Ya, karena kebanyakan orang, dia merasa, oh, dalam mengembangkan satu sistem, oke, saya rekrut satu orang, biayanya berapa? Tapi karena lupa mengkalkulasi total cost of ownership ini, kok jadi rugi ya mengembangkan satu sistem. Nah, itulah masalahnya. Jadi di sini ada istilah rapid economic justification, yaitu dia melihat biaya yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kepentingan bisnis. Perhatikan resiko manajemennya. Risk management, penting sekali. Kalau memang kita mau merekrut seorang newbie, apalagi dia tidak punya pengetahuan tentang IT, kita minta dia coding, belajar dari awal. Nah, proses belajar itu kan butuh waktu dan dibayar. Nah, itu semuanya adalah biaya. Harus diperhatikan sampai sedetail itu. Bagaimana teknik pencarian fakta? Ini balik lagi kepada requirement gathering. Pengumpulan requirement supaya bisa dimodelkan. Jadi pertama kita harus identifikasi informasi yang dibutuhkan. Develop perencanaan, plan. Di SD, SMP, SMA kita sering mendengar 5W1H. Nah, di dalam pemodelan ini itu butuh sekali, yaitu who, what, where, when, how, and why. Inilah yang membedakan apa yang what is being done and what could or should be done. Ini penting metodenya. Jadi nggak butuh terlalu canggih, balik aja ke 5W1H untuk fact finding. Ada framework namanya Jehman. Ini framework untuk enterprise architecture. Ini ada lanjutan mungkin di rekaman lain ya. Tapi di sini ini framework ini khusus untuk arsitektur. Ini merupakan panduan. Jadi di dalamnya bukan ada menjelaskan hal teknikal, harus pakai front end apa, software apa, bukan seperti itu. Tetapi framework ini membantu manager, membantu user memahami model, memahami bagaimana business goal secara keseluruhan yang akan ditranslate menjadi IT project. Tadi ada saya singgung mengenai interview. Interview bukan saya meminta, maksudnya dari sudut pandang, saya mau interview kerja nih. Enggak, ini interview gathering, requirement gathering. Jadi harus tentukan, determine the people to interview. Jadi strukturnya itu bisa informal. Kita harus bangun objektif dari interview itu. Jadi harus ada goal. Tanpanya ada goal, berarti interview itu ya jadinya gosip. Kita harus mengumpulkan fakta dalam requirement gathering. Kemudian kembangkan interview question. Jadi buat dulu standar pertanyaan yang akan ditanyakan, hindari sesuatu yang ambigu. Oke, jangan bertanya, tetapi kita leading question. Contohnya, Anda mau makan nasi ayam atau mie ayam? Mie ayam lebih enak loh. Nah, ini berarti saya memaksa, secara nggak langsung memaksa untuk memilih mie ayam. Jadi hindari pertanyaan seperti itu. Open-ended question dan close-ended question. Open-ended, yang bertanya seperti bagaimana? Bagaimana nih caranya? Kalau close, Anda setuju ya? Ya pasti jawabannya ya atau tidak, itu close. Atau mungkin range of response question. Range of response question seperti saya tanya, kepuasan Anda menggunakan sistem saya ini kalau angka 1 sampai 10 di angka berapa? Itu namanya range of response question. Persiapkan interview. Persiapan itu penting sekali. Karena interview adalah meeting yang terpenting. Batasi interview, tidak lebih dari 1 jam. Terlalu lama, nggak fokus lagi, objektif pun buyar semua. Nah, alangkah lebih baik adalah kita send dulu nanti topik-topik yang mau dibahas. Dan kalau bisa, harus ada sampel. Seperti itu. Mulai dalam proses
Interview. Nah, ini step 5 adalah mulai masuk ke interviewnya. Develop specific plan. Contohnya mau jumpa di mana, tempat juga mempengaruhi requirement gathering yang efektif. Mulailah dari pengenalan diri. Jelaskan, kita akan bahas apa nih? Mulai engage listening. Jadi budayakan mendengar. Izinkan orang untuk maksudnya berikan waktu yang cukup untuk berpikir. Jangan saya tanya, dia lagi loading, saya tanya lagi. Loading lagi, tanya. Yang hasil, saya lempar 5 pertanyaan, yang dijawab cuma 2. Setelah interview selesai, lakukan rangkuman. Jadi supaya bisa dikonfirmasi ulang. Yang terakhir, ya ini bukan terakhir, step 6, yaitu dokumentasi. Harus didokumentasikan, baik itu mungkin dalam tahapan interview kita rekam dulu, nanti baru dibuat catatannya, atau nanti bisa buat memo. Memo ini kalau bisa disepakati ya, nanti kasih lihat lagi ke orang yang diinterview. Harus buat tanggal, waktu, lokasi. Jadi di sini terrecord secara keseluruhan. Step 7, kita evaluasi kembali interview itu, memikirkan apa ada hal yang bias, ada hal yang janggal tidak. Misalnya pertanyaan pertama dengan pertanyaan kelima, kok itu intinya sama pertanyaannya, tapi kok jawabannya berbeda ya? Itu namanya bias. Interview yang gagal, sebenarnya nggak masalah sih. Interview itu kadang tidak selamanya interview dia berhasil. Mau persiapkan mau gimana pun persiapannya, terkadang dia juga bisa gagal. Tapi nggak masalah, ya tinggal persentase kegagalannya. Tapi kalau tanpa persiapan, kegagalan 100% itu bisa terjadi. Dengan ada persiapan, kegagalan 100% itu pasti terminimalisir. Teknik lain dalam mencari fakta, dokumen review. Jadi berdasarkan dokumen sebelum membuat sistem, misalnya perusahaan itu udah ada sistemnya atau ada SOP-nya. Atau bisa jadi dia udah ada sistem lama, mau di-upgrade jadi sistem baru. Kita minta, ada nggak print out-nya? Itu namanya dokumen review. Bisa dengan cara observasi. Kita terjun ke lapangan. Langsung lihat, pahami prosedurnya. Nah, setelahnya bisa kita lempar kuesioner lagi, kita bisa survei ulang. Jadi ini bukan berdiri sendiri-sendiri, kadang bisa berkolaborasi teknik ini. Ada teknik sampling, sampling secara sistematik, ini lebih kalah statistik ya, sampling stratified, random, ataupun yang lainnya. Jadi dalam analisa sebuah sistem untuk dikembangkan itu, pada requirement modeling, ilmu statistik juga merupakan bagian yang tidak terlepas sebagai komponen penting di dalamnya. Kita juga harus butuh research. Apa yang didapat dari user, kalau memang itu pendekatannya udah nggak kekinian lagi, dan makanya kita butuh cari referensi. Dan cari referensi kita harus bahas lagi. Jadi kita propose. Dalam mengembangkan sebuah sistem, bukan hanya kembangkan semata. Kalau bisa, kita berikan kontribusi sebagai konsultan, itu juga bagus sekali. Jadi ada referensi, sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih optimal. Jangan membabi buta atau ya pakai feeling, itu nggak boleh. Kita harus mengikuti best practice yang telah ada. Itulah mengapa kita harus baca research. Ini sedikit perbandingan interview dengan kuesioner. Interview itu sebenarnya lebih familiar, lebih personal. Tapi kalau tidak ada waktu, kuesioner kadang juga efektif. Keduanya ini kalau memang kita dari level brainstorming, itu juga bagus sekali. Brainstorming itu adalah dalam obrolan, baik obrolan tatap muka ataupun via Zoom contohnya, atau via apapun itu, brainstorming adalah kita diskusi, tapi jangan dianalisa. Kumpulkan dulu semuanya, analisanya belakangan. Brainstorming bisa dua pula, ada structure, ada unstructure. Jadi misalnya, oke, kita diskusi nih, mulai dari, misalnya saya mau mengembangkan sistem informasi akademis. Kita mulai dari rekrutmen staff. Ini apa ya? Nah, bahas dulu semuanya, kita kumpul, jangan dianalisa. Oke, berikutnya kita bahas tentang penerimaan mahasiswa baru. Catat dulu semuanya, nah itu namanya structure. Kalau unstructured brainstorming ya, pembahasannya lompat-lompat sana-sini. Terakhir baru disusun. Dokumentasi, segera record. Jangan tunggu terlalu lama. Karena kalau terlalu lama, nanti lupa semuanya. Bisa gunakan recording kalau takut lupa. Kalau ada temuan,
temuan-temuan tersebut. Jadi sistem recording bukan harus record interview dari awal sampai akhir, karena kadang-kala user itu bisa merasa nggak nyaman. Kenapa ini direcord? Nah, kalau memang kita kasih tahu, jadi harus dijelaskan di awal. Saya record ya, supaya nanti saya bisa melihat kembali kalau ada yang lupa. Nah, itu mungkin lebih nyaman. Atau kalau memang dia nggak merasa nyaman, poin-poin tertentu saja yang direcord. Ya, terakhir, organize, dokumentasi harus tersusun rapi, mudah diakses. Mau pakai apa? Pakai Keystore. Mau pakai buku agenda boleh nggak? Atau pakai kertas? Sebenarnya boleh. Tapi kalau memang bisa paperless, sehingga nanti bisa kita sharing dengan tim, ya lebih bagus. Karena dengan menggunakan Keystore atau software, ya bisa lebih produktif. Ada software graphical dan sebagainya. Itu bebas sebenarnya, masalah tools. Jadi preview dari logical modeling atau konklusinya itu adalah sistem developer, dia harus punya pemahaman yang clear, jelas tentang proses bisnis, requirement-nya. Lalu next step masuk ke logical model. Logical model apa? Data, proses modeling, object modeling itu bagian dari logical. Jadi seorang IT profesional, dia harus punya view yang berbeda-beda. Dia harus paham tentang metodologi. Dan jangan pernah kaku terhadap satu pendekatan saja. Oke, demikian sharing saya mengenai requirement modeling. Semoga bermanfaat. Saya Darwin. Terima kasih.